Aku perempuan dewasa, 35 tahun, menjanda sejak usia 32, tidak punya anak, punya 3 cabang toko bangunan yang berjalan stabil. Mobil ada, rumah besar sudah lama lunas, tapi entah kenapa, yang selalu dimasalahin keluargaku bukan semua yang sudah kucapai, tapi satu hal yang belum, anak. Setiap kumpul keluarga, aku seperti selalu menjadi titik yang tak selesai dibicarakan. Ibuku makin sering menatapku dengan pandangan penuh harap, sementara ayahku mulai menyelipkan celetukan tentang calon menantu baru. Mereka tak pernah memaksaku secara gamblang, tapi dari nada suara dan arah pembicaraan, aku tahu apa yang mereka inginkan. Aku harus segera menikah lagi dan segera punya keturunan. 3 tahun menjanda bukan waktu yang pendek. Luka kehilangan suamiku sudah lama kering, tapi bukan berarti aku siap membuka pintu hati lagi. Aku terlalu terbiasa sendiri, terlalu nyaman mengambil keputusan tanpa harus berdiskusi, terlalu tenang menikmati hidup tanpa drama. Tapi tekanan itu lambat laun menumpuk, menyempitkan ruang gerakku, membuatku bertanya-tanya, mungkinkah aku memang harus menyerah? Aku tidak mencari cinta. Aku tidak percaya dengan kisah romantis yang tumbuh seiring waktu. Aku hanya butuh seseorang, secara praktis, yang bisa menjadi suami di mata keluarga dan ayah biologis bagi anakku nanti. Dan ide gila itu muncul begitu saja. Pada suatu malam saat aku duduk di kafe langganan, sendirian, dan bertemu seorang pelayan muda yang sopan dan jujur wajahnya. Namanya Arman. Usianya jauh di bawahku, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tenang. Seperti batu kecil di dasar sungai, tidak mencolok tapi stabil. Aku tidak mengenalnya, tapi justru karena itulah aku berani. Aku mendekatinya bukan sebagai perempuan yang mencari pasangan, tapi sebagai perempuan yang butuh solusi. Mungkin terdengar kejam, tapi saat itu aku hanya berpikir logis. Beberapa hari kemudian, kami menikah secara sah. Semua berlangsung cepat, hampir tanpa rasa. Ia tidak banyak bertanya, dan aku tidak banyak menjelaskan. Kami membuat kesepakatan. Ia akan menerima uang saku tiap bulan, tinggal bersamaku, dan membantuku mendapatkan keturunan. Itu saja. Tak perlu cinta, tak perlu janji. Malam pengantin kami aneh, sunyi. Tidak ada pelukan, tidak ada kemesraan. Hanya 2 tubuh yang terbaring dalam satu ranjang, tapi masih terasa seperti 2 dunia yang terpisah. Aku membelakangi dia sepanjang malam. Jantungku berdetak tak karuan, bukan karena cinta, tapi karena takut. Takut gagal, takut menyesal. Tapi yang membuatku terdiam, bukan ketakutan itu, melainkan kenyataan bahwa dia tak menyentuhku sedikit pun, tidak mencoba mendekat, tidak memaksa, dan entah kenapa, justru sikap diamnya itu yang membuatku semakin gelisah. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti rutinitas yang aneh. Ia bangun lebih pagi dariku, memasak nasi tanpa kutanya, menyapu teras meski bukan tugasnya, lalu menghilang entah kemana, kadang ke pasar, kadang ke toko bangunan tempatku biasa memeriksa laporan. Ia tidak pernah ikut campur, tapi selalu muncul di saat aku butuh bantuan, seolah tahu kapan harus hadir dan kapan menjauh. Aku mencoba menjaga jarak, tetap pada peran awal, istri formal, bukan perempuan yang butuh perhatian. Tapi tubuhku tidak bisa dibohongi. Ada malam-malam di mana aku diam-diam mengamati siluetnya dari balik pintu kamar, saat dia duduk di ruang tamu dengan kaos oblong dan celana pendek, kakinya naik ke atas kursi, tubuhnya santai tapi tidak pernah sembrono. Ada hal yang menenangkan darinya. Ada rasa rindu yang tumbuh diam-diam, bahkan sebelum aku benar-benar tahu apa yang kurindukan. Sampai suatu sore, aku pulang lebih cepat dari toko, dan kulihat dia sedang tertawa kecil bersama salah satu staf perempuan baru. Mereka tidak sedang berbuat apa-apa, hanya membongkar dus barang sambil ngobrol ringan. Tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Perasaan aneh itu muncul begitu saja. Panas, cemburu,
Aku yang awalnya tidak peduli, kini justru terusik oleh sesuatu yang bahkan tidak ku mengerti. Malam itu aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi ketika dia masuk kamar, aku belum benar-benar tidur. Aku bisa mencium wangi sabun dari tubuhnya, mendengar langkah kakinya pelan-pelan di atas lantai, dan suara kecil saat dia naik ke ranjang. Menjaga jarak seperti biasa. Tapi malam itu, jaraknya terasa terlalu jauh. Aku ingin mendekat, tapi tubuhku kaku, lidahku keluh, hatiku menjerit pelan. Sentuh aku, tolong, walau hanya sebentar. Tapi dia tetap diam. Aku tidak tahu kenapa, tapi justru karena dia tidak pernah memaksa, aku makin ingin dia mendekat. Aku ingin merasakan genggamannya, bisikannya, bahkan kalau bisa, tubuhnya. Lalu pada malam ke-40 sejak kami menikah, aku akhirnya mendekat lebih dulu. Pelan-pelan. Dalam gelap, aku menggeser tubuhku ke arahnya, nyentuh lengannya. Aku tidak bicara apa-apa, hanya berharap ia mengerti. Dan ia memang mengerti. Tiba-tiba dia datang. Pelukannya datang perlahan, tidak terburu-buru tapi penuh rasa. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa bukan sedang menjalani perjanjian, tapi sedang jatuh, dalam, hangat, dan membingungkan. Ciumannya tidak liar tapi lembut, tidak ada tekanan, tidak ada kewajiban. Hanya dua tubuh yang akhirnya saling bicara lewat keheningan malam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi seorang istri sepenuhnya. Bukan karena status, bukan karena kontrak, tapi karena aku benar-benar menginginkannya, bukan sekadar membutuhkannya. Aku tak pernah mengira bahwa keheningan bisa membuat seseorang begitu bergantung. Arman bukan pria yang banyak bicara, tapi sejak malam itu, malam di mana aku akhirnya luluh dan menyerahkan seluruh tubuhku dalam pelukannya, rumah ini berubah. Tidak lagi sunyi, tidak lagi dingin. Ia tetap sederhana, tetap tidak banyak bicara, tapi ada sesuatu dalam setiap geraknya yang membuat aku merasa cukup. Ia tidak pernah menuntut apapun dariku. Bahkan ketika aku mulai berubah, aku yang dulu keras dan penuh perhitungan, kini jadi lebih tenang. Bangun tidur tak lagi ingin buru-buru ke toko, tapi justru ingin melihat dia masih terlelap di sebelahku. Kadang aku menahan diri untuk tak menyentuh pipinya, hanya menatap dalam diam, mencoba memahami bagaimana aku bisa sampai sejauh ini mencintai seseorang yang awalnya aku pilih, seperti memilih barang di etalas. Dan ketika akhirnya aku tahu bahwa aku hamil, aku menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena takut, tapi karena ada haru yang sulit dijelaskan. Ini yang diminta oleh keluargaku. Ini tujuan awal dari pernikahan ini. Tapi kenapa justru sekarang aku merasa takut? Takut kehilangan dia. Arman terlihat terkejut saat aku mengabarkan kabar itu. Tapi pelukannya malam itu berbeda, lebih erat, lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi tak bisa diucapkan dengan kata. Hari-hari berikutnya, aku makin sering merasa cemas. Bukan karena kehamilanku, tapi karena kontrak itu. Ya, kontrak yang kami sepakati di awal. Aku tahu betul, sejak awal aku menawarkan uang. Pernikahan ini awalnya hanya bersandar pada janji transaksional. Tapi sekarang, perasaanku bukan transaksi. Ini nyata. Dan aku tak tahu apakah dia juga merasakannya. Sampai akhirnya, malam itu aku memberanikan diri. Duduk di ruang tamu, menunggu dia pulang dari toko. Saat langkah kakinya mendekat, aku hampir membatalkan niatku. Tapi aku tahu, kalau tak kubuka sekarang, selamanya aku akan hidup dalam ketakutan. Aku menatapnya, lalu berkata pelan dalam hati, aku akan hentikan semua ini, kontrak itu, uang saku, kesepakatan kita. Kalau kamu ingin pergi setelah ini, aku tak akan menahanmu. Tapi dia hanya berdiri, diam, lalu menghampiriku. Tangannya menggenggam tanganku, hangat dan tenang seperti biasa. Dan saat ia menarikku dalam pelukannya, aku tahu dia tidak akan pergi, bukan karena uang, bukan karena kewajiban, tapi karena entah sejak kapan kami saling mencintai.
dengan cara kami sendiri, dengan luka dan masa lalu kami, dan bayi yang tumbuh di rahimku, bukan lagi sekadar tujuan biologis, tapi lambang dari sesuatu yang tumbuh diam-diam di antara kami. Cinta yang tak pernah direncana, tapi yang memang kami butuhkan. Kehamilan itu mengubah segalanya. Tidak hanya tubuhku, tapi juga ritme hidup kami. Aku jadi lebih cepat lelah, lebih sensitif, dan mulai mengurangi kegiatan di lapangan. Arman yang dulunya hanya membantu sesekali, kini mulai kupercaya untuk ikut turun langsung ke toko. Awalnya hanya untuk antar barang atau cek gudang, tapi lama-lama aku serahkan sebagian tanggung jawab harian padanya. Dan ternyata dia bisa. Dia punya cara tenang yang membuat karyawan nurut tanpa merasa ditekan. Sikapnya sederhana, tapi tegas. Tidak cerewet, tapi jelas. Lama-lama para staf, terutama yang perempuan, mulai terlihat terlalu nyaman di dekatnya. Aku bukan tipe pencemburu. Atau setidaknya dulu kupikir begitu. Tapi ketika ku dengar bisik-bisik yang mengatakan ada karyawan baru yang terlalu rajin dekat-dekat Arman, aku mulai tak tenang. Arman sendiri awalnya diam saja. Tapi makin lama, dia mulai terlihat gelisah. Sikapnya di rumah berubah. Ia masih perhatian, masih melayaniku dengan sabar saat aku lelah atau mual. Tapi ada sesuatu yang tak terucap dari sorot matanya. Hingga suatu malam aku bangun dan mendapati dia duduk sendiri di teras belakang. Rokok di tangannya belum menyala, hanya digenggam. Wajahnya murung. Dan entah kenapa, hatiku langsung mencelus. Aku tahu, aku terlalu sibuk dengan kehamilan ini. Terlalu sibuk menjaga diri, menjaga janin, hingga lupa menjaga hatinya. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kami menyentuh satu sama lain sebagai suami istri. Rasanya tubuhku terlalu lelah, pikiranku terlalu penuh, dan malam-malam terlalu dingin meski selimut sudah 2 lapis. Dan aku sadar, mungkin dia merasa sendiri, merasa terabaikan. Malam itu aku tak bertanya apa-apa. Hanya berdiri di belakangnya, diam, lalu memeluk dari belakang. Ia tak menolak, tak menghindar, tapi juga tak langsung merespons. Hening beberapa saat, lalu ku dengar napasnya berat. Campuran lelah dan kecewa yang ia tahan sendiri. Aku tahu, bukan karena dia tak sabar, tapi karena kami tak pernah bicara soal ini. Banyak perempuan yang mulai meliriknya. Dan aku tahu, Arman bukan lelaki lemah, tapi bahkan lelaki paling setia pun butuh pengakuan. Butuh rasa bahwa ia masih diinginkan. Malam itu aku menggenggam tangannya dan tanpa banyak kata, aku tahu waktunya untuk berhenti terlalu sibuk jadi ibu dan kembali menjadi istri. Malam itu dingin. Angin Juli merayap dari celah-celah dinding dan aku masih memeluknya dari belakang. Arman diam, tapi tubuhnya terasa berat. Napasnya lambat, seolah menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia telan sendiri. Aku tahu aku harus bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Tubuhku berubah. Perasaanku juga berubah. Tapi bukan berarti aku tak lagi ingin dia. Mungkin yang hilang bukan gairah, tapi kepekaan. Dan aku, dalam segala kelelahan menjadi calon ibu, telah lupa bahwa dia tetaplah seorang suami. Laki-laki muda yang butuh sentuhan, bukan sekadar perhatian. Butuh pelukan yang jujur, bukan hanya tidur bersebelahan. Tanpa suara, aku berjalan ke depannya. Menatap wajahnya dalam temaram cahaya teras. Matanya lelah, tapi masih memancarkan sesuatu yang dalam. Kesetiaan yang mulai retak. Aku pegang tangannya, menggenggam erat. Malam ini jangan tidur di sofa, bisikku pelan. Dia menatapku. Ada sedikit terkejut di matanya. Lalu perlahan ia berdiri, masih memegangi tanganku, dan mengikutiku masuk. Kamar terasa asing tapi hangat. Lampuku setel remang. Aku duduk di sisi ranjang. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku inisiatif sendiri di hadapannya. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku benar-benar merindukannya. Bukan hanya tubuhnya, tapi caranya memandangku, seolah aku satu-satunya perempuan di dunia. Arman tak bicara. Tapi ketika dia menyentuh pipiku, mengusap rambutku yang berantakan, aku merasa utuh lagi.
Tubuhku memang berubah. Tidak seperti dulu. Perutku membuncit, kulitku mulai kusam. Tapi malam itu, dia menyentuhku seperti aku masih perempuan paling indah yang pernah ia miliki. Pelukannya tak buru-buru. Ciumannya lembut. Nafas kami saling menyatu. Dan di sela-sela itu aku menangis, diam-diam. Karena aku tahu kami sudah melewati batas kontrak. Ini bukan lagi soal kesepakatan. Bukan lagi soal uang bulanan. Ini tentang dua orang yang akhirnya belajar saling memiliki. Bukan karena perlu, tapi karena memang saling ingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa menjadi perempuan lagi. Istri yang dicintai, disentuh, diinginkan, dan dipeluk sampai pagi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan akhirnya anak kami lahir pada pagi yang tenang. Setelah malam-malam penuh kecemasan dan doa, tangisnya terdengar keras, tapi begitu ku dekap, dunia terasa diam. Arman ada di sisiku, menggenggam tanganku sepanjang proses itu, tak pernah lepas sedetik pun. Wajahnya panik, tapi matanya bersinar. "Ayah," bisiku, masih dengan suara tercekat. Dia tersenyum, dan aku tahu sejak hari itu dia bukan lagi pria yang kujanjikan uang bulanan 10 juta. Dia adalah pasangan hidupku. Setelah itu, segalanya berjalan lebih pelan tapi lebih pasti. Arman mulai mengelola satu cabang penuh. Bukan karena aku ingin memanjakannya, tapi karena memang dia pantas. Laporan rapi, penataan barang makin efisien, karyawan makin hormat. Bahkan karyawan mulai memanggilnya Pak Arman dengan nada segan yang tidak dibuat-buat. Aku perlahan mundur dari hiruk-pikuk pekerjaan. Lebih banyak waktu di rumah, menimang anak, merawat dapur, dan menunggu suami pulang. Dan anehnya, aku menikmatinya. Aku yang dulu berpikir semua harus dikontrol sendiri, kini belajar percaya. Kadang saat malam turun dan kami duduk di teras seperti dulu, aku tersenyum sendiri. Mengingat awal pernikahan kami yang hambar, dingin, penuh syarat. Tapi dari sana, cinta justru tumbuh diam-diam. Bukan dari romantisme, tapi dari kedewasaan. Bukan dari janji manis, tapi dari komitmen untuk terus tinggal, walau pernah nyaris pergi. Arman tak pernah meminta pengakuan, tapi hari ini, aku menyebutnya dengan bangga di depan keluarga. Suamiku, ayah dari anakku, dan pemilik hatiku yang tidak pernah bisa kubeli, karena dia memang tidak pernah menjual dirinya. Dan mungkin itu cinta yang sesungguhnya. Bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang tumbuh, disirami oleh sabar, dihantam oleh konflik, dan bertahan karena saling memilih setiap hari.